Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nike Fauziah, SAP MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sistem Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu. Saya, Salsabila Nur Aziza, sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami yaitu Maria Ulfa Abdullah, Fatin Amira Zaidah, Pilar Alif Ingkolbu, Muhammad Rauf Triherianto, dan Iqbal Nabhan Muzaki. Pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Nama saya Maria Ulfa Abdullah dari kelas 1 HKID, nomor induk mahasiswa 224110302156. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila dalam tinjauan filsafat ilmu terdapat 3 metode yang digunakan untuk mengkaji sistem ekonomi Pancasila melalui pendekatan filsafat ilmu, yaitu yang pertama ontologis, yang kedua epistemologis, dan yang ketiga aksiologis. Pendekatan filsafat ilmu terhadap ekonomi Pancasila menghendaki 3 tahap pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan ontologis mengenai keberadaan ekonomi Pancasila. Kedua, pembahasan epistemologis yang menjawab pertanyaan bagaimana memahami ekonomi Pancasila itu dan bagaimana cara kerjanya. Dan yang ketiga adalah pembahasan aksiologis yang mempertanyakan hasil atau kondisi ideal yang dihasilkan oleh proses pembentukan ekonomi Pancasila. Ya, nama saya Pilar Alif Ingkolbu. Untuk outline pembahasan, yang pertama yaitu apa itu sistem ekonomi Pancasila, lalu yang kedua apa saja hasil dari penerapan pembentukan ekonomi Pancasila di Indonesia, dan yang ketiga bagaimana cara kerja sistem ekonomi Pancasila tersebut. Untuk pembahasan apa itu sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi Pancasila atau yang disingkat sebagai SEP merupakan bentuk sistem ekonomi terkontrol moral. Pada dasarnya, sistem ekonomi Pancasila harus memuat 5 prinsip. 5 prinsip berikut. Yang pertama, bergeraknya roda pemerintahan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Lalu yang kedua, adanya kemauan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial. Kemudian yang ketiga, penciptaan perekonomian yang tangguh harus menjadi prioritas kebijakan ekonomi. Yang keempat, koperasi menjadi penegak perekonomian. Dan yang kelima, perlu adanya keseimbangan antara perencanaan di tingkat nasional dengan tingkat daerah untuk menjamin keadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauf Triherianto dari kelompok 5 Filsafat Ilmu. Saya akan menjelaskan apa saja hasil penerapan menggunakan ekonomi di Indonesia. Adanya badan usaha milik negara atau BUMN ini merupakan salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor. Adanya koperasi, keberadaan koperasi merupakan kegiatan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Serikat buruh merupakan bentuk gerakan kolektif kelas pekerja yang bertujuan untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya manusia. Perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kerja sistem ekonomi Pancasila. Metode yang digunakan Indonesia untuk menyelesaikan sebuah perkara ekonomi adalah dengan menggunakan sistem ekonomi Pancasila, yang cara kerja sistem ekonomi tersebut adalah dengan metode menyelesaikan segala perkara sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan Pancasila dan menyelesaikannya sesuai dengan asas kekeluargaan. Saya Iqbal Nabhan Muzaki dari HKI 1D, nomor induk mahasiswa 224110302149. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Pancasila dalam tinjauan filsafat terdapat kombinasi 3 ideologi, yaitu nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi. Tetapi kesimpulannya berdasarkan pada humanisme dan kepercayaan monotisme. Bung Karno sendiri dapat dalam salah satu artikelnya menyebut 3 sumber ideologi, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan komunisme.
Sedangkan Bung Hatta menyebut 3 sumber lain, yaitu Islam, sosialisme, dan budaya Indonesia. Jika ekonomi Pancasila dapat dirumuskan sebagai ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai Pancasila, maka ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang membuat 5 prinsip berikut. Pertama, bergeraknya roda pemerintahan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, adanya kemauan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial. Ketiga, menciptakan perekonomian yang tangguh harus menjadi prioritas kebijakan ekonomi. Keempat, koperasi menjadi penegak perekonomian. Kelima, perlu adanya keseimbangan antara perencanaan di tingkat nasional dengan tingkat daerah untuk menjamin keadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Fatin Aminah Saidah, NIM saya 2241103021446. Kesimpulan, akhirnya secara aksiologis ekonomi Pancasila perlu ditegaskan sebagai perekonomian yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi, dan ketergantungan melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang beradilan atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu, rumusan normatif mengenai ekonomi Pancasila perlu disusun. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, kita harus selalu ingat kepada pedoman normatif dalam kegiatan ekonomi, yaitu Pancasila yang perlu ditafsirkan secara sosial dan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.